Ada sebuah mobil yang terparkir di depan bengkel saya sejak hari Selasa lalu. Ini adalah sebuah sedan tahun 2015. Terawat dengan baik, dengan mesin yang bersih dan ban yang hampir baru. Pemiliknya memberitahu saya bahwa dia sudah pergi ke dua bengkel dan di kedua tempat itu mereka mengatakan hal yang sama. Aki harus diganti, Pak. Tidak ada pilihan lain. Dia menunjukkan penawaran harga kepada saya. Aki baru, instalasi, biaya jasa, pajak, $480. Dia bertanya apakah saya bisa melakukannya dengan lebih murah. Saya katakan kepadanya bahwa saya tidak akan melakukan penggantian apapun, karena apa yang dia alami bukanlah masalah Aki. Saya memintanya untuk memberi saya waktu beberapa jam dan kembali lagi pada sore hari. Ketika dia kembali, mobil itu langsung menyala pada percobaan pertama, tanpa hambatan, seolah-olah tidak pernah mengalami kerusakan dalam hidupnya. Saya menagihnya $3. Saya tidak memasang aki baru. Saya tidak membersihkan kutub aki. Saya tidak melakukan penyesuaian ajaib ataupun elektronik jenis apapun. Satu-satunya hal yang saya lakukan adalah tes sederhana yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki dua tangan, dan uang $3 di kantongnya di dalam garasi mereka sendiri dalam waktu kurang dari 10 menit. Masalahnya bukan pada aki. Masalahnya ada pada kabel yang menghubungkan aki ke mesin. Dan kabel itu tidak diganti. Kabel itu diperbaiki. Dan perbaikannya memakan biaya $3. Saya akan menunjukkan kepada Anda secara tepat apa yang saya lakukan, sesuai urutan saya melakukannya, berapa biayanya, dan di mana mendapatkannya. Karena apa yang saya temukan bertahun-tahun lalu, setelah mengganti ratusan aki secara sia-sia, adalah bahwa industri otomotif memiliki sebuah rahasia kecil. Dan rahasia itu adalah bahwa sebagian besar masalah yang tampak seperti masalah aki sebenarnya bukan masalah aki. Itu adalah masalah koneksi. Dan koneksi itu diperbaiki, bukan diganti. Namun tidak ada yang akan memberitahu Anda hal itu, karena koneksi yang diperbaiki tidak bisa ditagih seharga $480. Tetaplah bersama saya. Karena pada akhir video ini, Anda akan tahu persis bagaimana menguji aki Anda, bagaimana menemukan masalah yang sebenarnya, dan bagaimana memperbaikinya dengan biaya yang lebih murah daripada harga makan siang. Dan mobil Anda akan berterima kasih, karena Anda tidak mengganti suku cadang yang sebenarnya tidak dibutuhkannya. Sekarang, sebelum menunjukkan kepada Anda bagian yang benar-benar mengubah segalanya, teknik yang mengubah tes $3 ini menjadi sistem yang dapat diterapkan pada mobil apapun, dalam situasi apapun, saya harus menyebutkan sesuatu. Semua yang saya tunjukkan kepada Anda hari ini hanyalah satu bab dari file yang jauh lebih luas yang telah saya kumpulkan. Selama bertahun-tahun saya bekerja di bengkel. Saya menyebutnya ikhtisar mekanik praktis. Ini terdiri dari 3 volume berisi tes sederhana tersebut, sistem diagnosis yang tidak ingin diketahui oleh bengkel-bengkel besar, trik untuk memperpanjang umur suku cadang, metode perbaikan yang kakek Anda ketahui di luar kepala, dan instalasi listrik yang dapat dilakukan oleh siapa saja di garasi mereka tanpa alat khusus. Ada penawaran khusus saat ini bagi mereka yang sedang menonton video ini. Anda akan menemukan tautannya di deskripsi dan kode QR di bagian kanan atas layar. Itulah sisa dari pengetahuan yang tersembunyi. Namun mari kita kembali ke Akai, karena apa yang akan saya ceritakan sekarang adalah bagian yang mengubah segalanya. Kita langsung ke intinya. Kebanyakan orang, ketika mobil mereka tidak mau menyala, langsung berpikir tentang aki. Itu logis. Aki adalah apa yang memberikan dorongan pertama agar mesin menyala. Jika mesin tidak menyala, aki adalah tersangka pertama. Namun saya akan memberitahu Anda sebuah kenyataan tidak menyenangkan yang saya pelajari. Setelah 25 tahun
memasukkan tangan saya ke dalam mesin. Lebih dari 60% dari waktu ketika seseorang memberitahu saya harus mengganti aki. Masalahnya bukan pada aki. Masalahnya ada pada jalur yang dilewati listrik dari aki menuju motor starter. Listrik itu seperti air. Jika Anda memiliki selang yang penuh dengan air dan Anda menjepitnya di satu titik, air tidak akan sampai dengan kekuatan yang sama di ujungnya. Sesederhana itu. Sistem kelistrikan mobil bekerja dengan cara yang sama. Aki menghasilkan arus, tetapi arus tersebut harus berjalan melalui kabel, melewati koneksi, melintasi terminal, dan sampai ke motor starter. Jika di salah satu titik tersebut terdapat hambatan, sedikit karat atau jepitan yang longgar, arus yang sampai di ujung akan lebih kecil. Dan jika arusnya lebih kecil, motor starter tidak akan berputar dengan kuat. Dan jika tidak berputar dengan kuat, mobil tidak akan menyala. Dan kemudian Anda berpikir bahwa aki sudah mati. Namun inilah trik yang tidak diberitahukan oleh bengkel-bengkel kepada Anda. Sebuah aki tidak mati secara mendadak. Aki mati secara perlahan. Mereka kehilangan kapasitas seiring waktu, seperti gelas yang kehilangan air setetes demi setetes. Jika mobil Anda menyala dengan sempurna kemarin dan hari ini tidak mau menyala, itu bukan aki. Itu adalah koneksi. Karena aki tidak rusak dalam semalam. Koneksi iya. Sebuah koneksi bisa menjadi longgar dalam satu perjalanan saja. Sebuah terminal bisa berkarat hanya dalam satu hari hujan. Dan ketika itu terjadi, seluruh sistem akan runtuh seperti rumah kartu. Saya akan menceritakan apa yang terjadi pada pelanggan saya dengan sedan tahun 2015. Dia datang ke bengkel dengan mengatakan bahwa mobilnya kadang menyala dan kadang tidak. Bahwa dia sudah membawanya ke dua bengkel, dan di kedua tempat itu mereka telah melakukan tes aki. Di kedua tempat tersebut, tes memberikan hasil positif. Aki dalam kondisi baik. Namun di kedua tempat itu, mereka memberitahu dia bahwa pasti akinya rusak secara intermiten dan harus diganti. Apakah Anda menyadarinya? Tes mengatakan bahwa aki itu bagus, dan meskipun demikian, mereka tetap ingin menjual yang baru kepadanya. Itu seperti jika seorang dokter memberitahu Anda bahwa hasil analisis Anda sempurna, tetapi bagaimanapun juga dia akan meresepkan obat untuk Anda. Tidak masuk akal. Apa yang saya lakukan adalah hal yang sederhana. Saya mengambil multimeter saya yang merupakan alat untuk mengukur tegangan dan hambatan. Harganya $12 di toko perangkat keras manapun. Saya mengaturnya ke mode tegangan dan mengukur aki dalam keadaan mati. 12,6 volt. Sempurna. Kemudian saya meminta asisten saya untuk mencoba menyalakan mobil sementara saya mengukur tegangan pada motor starter. Dan di sanalah masalahnya muncul. Ketika asisten memutar kunci, tegangan pada aki turun menjadi 11,8, yang merupakan penurunan normal. Namun tegangan pada motor starter turun menjadi 8,3. Lebih dari 3 volt perbedaan. Di mana energi itu hilang? Bukan di aki, karena aki memilikinya. Energi itu hilang di jalan, di dalam kabel-kabel, di dalam koneksi, di titik-titik di mana listrik menemukan hambatan. Sekarang, inilah data yang bernilai $3. Koneksi massa, yaitu kabel tebal yang menghubungkan aki ke bodi mobil atau ke mesin, adalah bagian yang paling sering dilupakan dan paling sering bermasalah. Semua listrik yang keluar dari aki harus kembali lagi ke aki. Dan listrik itu kembali melalui kabel massa tersebut. Jika kabel itu longgar, kotor, atau sedikit berkarat, arus tidak akan kembali dengan baik. Ini seperti jika Anda memiliki jalan tol 4 jalur untuk pergi, tetapi hanya ada jalan tanah untuk pulang. Listrik tersumbat di jalan pulang, dan motor starter tidak menerima pasokan yang cukup.
Apa yang saya lakukan pada mobil sedan itu adalah ini. Saya mencari kabel massa yang menghubungkan aki ke sasis. Saya melepas bautnya. Dan dengan ampelas halus, yang harganya $3 per paket isi 5 di toko perangkat keras manapun, saya mengampelas permukaan logam tempat kabel membuat kontak dengan sasis. Setelah itu, saya mengampelas terminal kabel, yaitu bagian logam yang dibaut ke sasis. Kemudian saya mengampelas ujung kabel yang satunya lagi, yang menghubungkan aki ke mesin. Secara total, 5 menit waktu pengampelan. Setelah itu saya memasang dan membaut kembali semuanya dengan sangat kencang. Saya mengukur ulang dan tegangan pada motor starter telah naik menjadi 11,5. Mobil itu menyala seperti roket. Pemiliknya membayar $3 dan pergi dengan senyuman yang sangat lebar di wajahnya. Itulah yang saya ingin Anda lakukan akhir pekan ini. Jangan membeli aki baru sampai Anda melakukan tes ini. $3 untuk sebuah ampelas atau kikir halus, 10 menit waktu Anda, dan masalah menyalakan mobil yang paling umum dapat teratasi tanpa menyentuh aki. Saya akan memberikan daftar lengkap tentang apa yang Anda butuhkan, dan urutan tepat yang harus Anda lakukan, agar tidak ada langkah yang terlewat. Pertama, dapatkan sebuah multimeter jika Anda belum punya. Tidak harus yang mahal. Yang paling standar di toko perangkat keras, yang terlihat seperti radio kecil dengan 2 ujung logam, sudah lebih dari cukup. Anda tidak membutuhkan peralatan profesional seharga $500. Selama alat itu bisa mengukur tegangan arus searah, yaitu mode yang memiliki simbol garis lurus dengan garis putus-putus di bawahnya, itu sudah cukup. Itu adalah mode tegangan yang mengukur arus aki. Kedua, buka kap mobil Anda dan cari posisi aki. Kebanyakan aki modern memiliki label yang mencantumkan tanggal pembelian atau tanggal saat dipasang. Jika aki Anda sudah berusia lebih dari 5 tahun, dan selain itu, kutub-kutub akinya membengkak atau memiliki lapisan serbuk biru, ya, mungkin sudah waktunya untuk diganti. Namun, jangan lakukan itu sekarang. Lakukan tes ini terlebih dahulu. Ketiga, ukur tegangan aki dengan kondisi mobil mati. Tempatkan ujung merah multimeter pada kutub positif, yang hampir selalu memiliki penutup merah atau simbol tambah. Ujung hitam pada kutub negatif, yang memiliki penutup hitam atau simbol kurang. Hasil pembacaan harus berada di antara 12,4 dan 12,8 volt. Jika berada di bawah 12, cuatro, aki mungkin kehabisan daya. Jika berada di bawah 12, aki sudah lemah. Namun jangan takut. Aki yang kehabisan daya bukan berarti aki yang mati. Bisa jadi karena mobil sudah lama tidak digunakan atau alternator tidak mengisinya dengan baik. Keempat, ukur tegangan aki sementara seseorang mencoba menyalakan mobil. Hasil pembacaan akan turun, itu normal. Namun, seharusnya tidak turun di bawah 10 volt. Jika turun ke 9 atau 8, berarti aki memiliki kapasitas yang rendah. Namun disinilah tes pastinya. Kelima, cari posisi motor starter. Ini adalah sebuah silinder logam yang menempel pada mesin utama, biasanya di bagian bawah atau di samping. Alat ini memiliki kabel tebal yang datang langsung dari aki dan kabel lain yang lebih tipis yang datang dari sakelar starter. Tempatkan ujung merah multimeter pada terminal kabel tebal di motor starter. Ujung hitam, dan ini penting, jangan tempatkan ujung hitam pada aki. Tempatkan pada titik massa yang bersih, di blok mesin, pada baut yang tidak memiliki cat, atau pada permukaan logam tanpa karat. Sekarang, sementara seseorang mencoba menyalakan mobil, ukur tegangan pada motor starter. Hasil pembacaan tersebut seharusnya hampir sama dengan yang Anda ukur pada aki selama starter. Jika aki turun ke 11,8 dan motor starter turun ke 11,7, semuanya baik-baik saja.
Namun jika aki turun ke 11,8 dan motor starter turun ke 9,3, berarti ada penurunan tegangan. Listrik menghilang di jalan. Keenam, penurunan tegangan tersebut hampir selalu berada di salah satu dari 3 koneksi. Kabel positif dari aki ke motor starter, kabel negatif dari aki ke bodi mobil, atau kabel massa dari bodi ke mesin. Ikuti kabel-kabelnya. Cari di mana ujungnya. Setiap terminal yang Anda temukan, setiap titik di mana kabel dibaut ke permukaan logam, lepas bautnya, ampelas, dan pasang kembali bautnya dengan sangat kencang. Anda tidak membutuhkan alat khusus. Kunci pas atau kunci Inggris sudah cukup. Dan ampelas halus, jenis yang digunakan tukang kayu, yang harganya $3, adalah semua yang Anda butuhkan. Setelah Anda mengamplas semua koneksi, ulangi tes motor starter. Anda akan melihat bagaimana tegangan naik. Anda akan melihat bagaimana mobil menyala dengan kekuatan yang tidak dimilikinya 1 jam lalu. Dan Anda akan menyadari bahwa aki tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Izinkan saya menceritakan kisah singkat lainnya agar Anda melihat seberapa umum hal ini terjadi. Seorang pelanggan wanita datang dengan mobil pickup yang sudah dibawa ke 3 bengkel. Di semua tempat itu mereka mengganti sesuatu. Aki, alternator, busi. Mereka mengganti suku cadang dengan nilai lebih dari $1.000. Mobil pickup tersebut tetap bermasalah. Dia membawanya kepada saya dengan putus asa. Saya melakukan tes motor starter dan menemukan penurunan sebesar 2 volt. Saya mengikuti kabel massa dan menemukan sebuah terminal yang longgar di sasis, tepat di mana kabel dibaut ke bodi mobil. Seseorang, kemungkinan di salah satu bengkel sebelumnya, tidak mengencangkan terminal itu dengan baik. Saya mengencangkannya, mengamplas permukaannya, dan mobil pickup tersebut menyala dengan sempurna. Pelanggan tersebut tidak mau membayar. Saya katakan kepadanya untuk tidak membayar saya apapun. Namun agar dia memberitahu teman-temannya untuk tidak membeli aki baru tanpa melakukan tes ini terlebih dahulu. Dan itulah yang saya ingin Anda lakukan. Sekarang, ini tidak berarti bahwa aki tidak pernah rusak. Tentu saja bisa rusak. Aki yang khas bertahan antara 3 hingga 5 tahun. Setelah waktu tersebut, kapasitasnya mulai menurun. Namun mereka tidak mati secara mendadak. Aki yang sedang sekarat menunjukkan tanda-tanda. Starter menjadi lebih lambat selama beberapa hari. Lampu-lampu meredup saat menyalakan mobil. Mesin berputar lebih lemah dari biasanya. Jika mobil Anda mulai bermasalah secara mendadak, hari ini menyala dengan baik dan besok tidak, itu bukan aki. Itu adalah koneksi. Jangan biarkan mereka menjual aki baru kepada Anda, ketika apa yang Anda butuhkan adalah sebuah ampelas seharga $3. Saya akan berbicara tentang hal lain yang diabaikan oleh banyak orang. Kutub-kutub aki. 2 terminal timbal tempat kabel-kabel dihubungkan. Seiring berjalannya waktu, mereka tertutup oleh lapisan karat yang terlihat seperti serbuk biru atau putih. Karat tersebut bukan sekadar kotoran. Itu adalah isolator yang menghalangi arus listrik mengalir dengan baik. Jika Anda memiliki kutub aki yang kotor, listrik tidak akan berjalan dengan baik. Namun ini juga dapat diperbaiki dengan amplas $3 yang sama. Lepaskan kabel-kabel aki. Selalu dahulukan yang negatif dan kemudian yang positif, lalu ampelas baik kutub aki maupun terminal kabel-kabelnya. Setelah itu hubungkan kembali semuanya. Selalu dahulukan yang positif dan kemudian yang negatif. Anda akan memberikan kehidupan baru pada aki tanpa menyentuhnya secara internal. Apa yang ingin saya katakan kepada Anda adalah bahwa diagnosis mekanis bukanlah sebuah misteri.
Itu bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para teknisi dengan jubah laboratorium dan komputer. Siapapun yang bisa menggunakan kunci pas dan multimeter dapat menemukan sebagian besar masalah kelistrikan pada mobil mereka. Dan Anda tidak membutuhkan alat-alat mahal. Anda tidak membutuhkan pemindai komputer. Anda tidak membutuhkan bengkel khusus. Anda membutuhkan sebuah multimeter seharga $12, sebuah amplas seharga $3, 10 menit waktu Anda, dan informasi yang benar. Dan informasi itu yang benar-benar berguna adalah apa yang saya bagikan kepada Anda sekarang. Bengkel-bengkel besar tidak ingin Anda mengetahui hal ini karena jika Anda bisa menyelesaikan masalah di garasi Anda dengan $3, Anda tidak akan membayar $480 yang mereka tagih untuk sebuah aki yang tidak Anda butuhkan. Sesederhana itu. Bukannya para mekanik adalah orang-orang jahat. Kebanyakan mekanik yang saya kenal adalah orang-orang baik. Namun mereka terjebak dalam sistem yang menuntut mereka untuk menjual suku cadang, bukan menyelesaikan masalah. Dan saya tahu ini terdengar keras. Tetapi itulah kenyataannya. Bertahun-tahun pengalaman telah mengajarkan saya bahwa industri ini dirancang untuk menjual, bukan untuk memperbaiki. Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda sendiri untuk dapat melakukan tes ini. Karena ketika Anda memahami bagaimana mobil Anda bekerja, tidak ada yang bisa membohongi Anda. Dan yang terbaik dari semuanya adalah bahwa tes ini tidak sulit. Tidak diperlukan gelar teknik. Yang diperlukan adalah latihan dan kesabaran. Serta keinginan untuk tidak membuang-buang uang Anda. Di sini, saya tinggalkan rencana untuk akhir pekan. Keluarkan multimeter Anda, buka kap mobil, dan lakukan tes motor starter. Catat angka-angkanya. Bandingkan. Jika Anda menemukan penurunan tegangan lebih dari setengah volt, mulailah mengamplas koneksi. Mulailah dari masa. Selalu dari masa. Itu adalah koneksi yang paling sering diabaikan dan yang paling banyak menimbulkan masalah. Setelah itu lakukan pada koneksi-koneksi lainnya. Dan ketika Anda selesai, lakukan tes itu sekali lagi. Anda akan melihat perbedaannya. Hemekingnya mengakhiri ini. 25 tahun lalu, ketika saya mulai bekerja di bengkel pertama saya, tidak ada orang yang mengajari saya trik-trik ini. Saya belajar dari benturan keras, mengganti suku cadang yang tidak perlu diganti, menghabiskan uang yang tidak saya miliki, dan melakukan kesalahan sampai saya benar-benar memahami bagaimana mobil bekerja. Saya tidak ingin Anda melewati hal yang sama. Semua yang saya ketahui tentang tes ini, tentang sistem diagnosis sederhana ini, telah saya kumpulkan dalam sebuah file yang saya sebut Ikhtisar Mekanik Praktis. Ada lebih dari 300 metode, tes, dan trik yang telah saya gunakan di bengkel saya untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh bengkel lain. Dan saya telah memutuskan untuk membagikannya karena saya percaya orang-orang berhak mengetahui bagaimana mobil mereka bekerja tanpa harus membayar sejumlah besar uang. Jika video ini berguna bagi Anda, jika Anda menyukai gayanya dan ingin belajar lebih banyak, saya memiliki penawaran khusus untuk Anda. Anda akan menemukan tautannya di deskripsi video dan sebuah kode QR di bagian kanan atas layar. Itu adalah akses lengkap ke 3 volume dari Ikhtisar tersebut. Di sana terdapat semua tes yang telah saya sebutkan hari ini dan banyak lagi. Sistem diagnosis, perbaikan sederhana, alat-alat yang tidak perlu Anda beli, dan rahasia yang tidak ingin diketahui oleh jaringan bengkel besar. Anda tidak wajib membeli apapun hari ini. Namun jika Anda ingin memiliki pengetahuan yang lengkap, yang membutuhkan waktu 25 tahun bagi saya untuk mempelajarinya, tautannya ada di sana. Dan jika tidak, itu juga tidak apa-apa. Dengan apa yang telah saya tunjukkan kepada Anda hari ini,
Anda sudah memiliki cukup banyak hal untuk mulai menghemat uang dan memahami mobil Anda dengan lebih baik. Beritahu saya di kolom komentar dari tahun berapa mobil Anda dan apakah Anda pernah mengalami masalah starter. Saya membaca semua komentar. Dan jika Anda melakukan tes ini, ceritakan kepada saya bagaimana hasilnya. Saya ingin tahu apakah Anda menemukan koneksi yang longgar. Apakah Anda mengampelas kutub aki? Apakah mobil menyala lebih baik setelah melakukannya? Itulah perbedaan antara seorang pengemudi dan seorang mekanik. Pengemudi mengganti suku cadang. Mekanik menemukan masalahnya. Dan Anda dengan alat-alat ini bisa menjadi mekanik bagi mobil Anda sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri Anda dan jaga mobil Anda. Dan ingatlah bahwa alat-alat yang paling murah adalah alat-alat yang paling banyak menyelesaikan masalah.